Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, saya Lala Ulandari NPM 23050011. Di sini saya akan membuat tugas audiovisual mata kuliah kebijakan publik. Judulnya yaitu Teori, Model, dan Pendekatan Kebijakan Publik. Yang pertama yaitu pendahuluan. Dalam dunia akademis, teori, model, dan pendekatan adalah tiga konsep yang populer. Teori, model, dan pendekatan memiliki peran dan fungsi berbeda dalam memahami, menjelaskan, dan menangani berbagai fenomena atau masalah. B. Teori, model, dan pendekatan dalam kebijakan publik. Teori, model, dan pendekatan kebijakan publik adalah alat analitis yang dapat membantu kita dalam memahami bagaimana kebijakan dirumuskan, diimplementasikan, dan dievaluasi. Nah, teori dalam kebijakan publik adalah konsep-konsep abstrak dan kerangka konseptual yang lebih luas untuk menjelaskan fenomena kebijakan. Yang pertama yaitu teori-teori kebijakan publik. Kebijakan publik adalah bidang kajian yang kompleks dan multidisipliner. Nah, berikut ini akan dibahas 5 teori kebijakan publik yang populer dalam analisis dan perumusan kebijakan publik. A. Teori rasionalitas terbatas oleh Herbert Simon. Herbert Simon adalah salah satu tokoh paling berpengaruh dalam bidang kebijakan publik dengan teorinya tentang pengambilan keputusan kebijakan. B. Teori inkremental oleh Charles Lindblom. Charles Lindblom memperkenalkan teori inkremental dalam artikelnya pada tahun 1959. Lindblom berargumen bahwa kebijakan publik seringkali berkembang melalui serangkaian keputusan kecil atau inkremental daripada perubahan besar. C. Teori pilihan publik oleh James Buchanan dan Gordon Tullow. Teori pilihan publik yang diperoleh oleh James Buchanan pada tahun 1962 mengasumsikan bahwa individu bertindak berdasarkan kepentingan pribadi mereka untuk memaksimalkan utilitasnya. Dalam konteks kebijakan publik, teori ini menganggap pembuat kebijakan sebagai aktor yang rasional yang membuat keputusan berdasarkan perhitungan keuntungan dan kerugian. D. Teori sistem oleh David Easton. David Easton memperkenalkan teori sistem dalam konteks kebijakan publik pada tahun 1965. Dalam bukunya, Easton menggambarkan sistem politik sebagai suatu entitas yang menerima masukan atau input dari lingkungan eksternal berupa tuntutan dan dukungan yang kemudian diproses oleh mekanisme internal sistem untuk menghasilkan keluarannya atau output berupa kebijakan. E. Teori advokasi koalisi oleh Paul Sabatier. Paul Sabatier memperkenalkan teori advokasi koalisi pada tahun 1988. Teori ini menekankan kepentingan koalisi advokasi dalam proses pembuatan kebijakan. 2. Model-model kebijakan publik. Memahami model kebijakan publik juga penting untuk menganalisis bagaimana keputusan dibuat dan diimplementasikan. Terdapat 5 model kebijakan yang akan dibahas. 5 model tersebut merupakan model yang populer dalam perspektif formulasi dan analisis kebijakan. A. Model rasional komprehensif. Model rasional komprehensif adalah salah satu model kebijakan publik paling klasik. Model ini menggambarkan proses pengambilan keputusan kebijakan yang logis dan sistematis. B. Model inkremental. Model inkremental yang dikenal sebagai modeling target
diperkenalkan oleh Charles E. Lindblom. Model ini fokus pada pembuatan kebijakan melalui perubahan kecil yang terhadap dan menyesuaikan terus-menerus. Model ini dianggap lebih realistis jika dibandingkan dengan model rasional komprehensif karena realitas menunjukkan bahwa pembuat kebijakan sering bekerja dengan informasi yang terbatas dan menghadapi tekanan waktu. C. Model sistem. Model sistem diperkenalkan oleh David Easton pada tahun 1953. Nah, model ini menggambarkan kebijakan publik sebagai hasil dari interaksi antara berbagai komponen dalam sistem politik, termasuk masukan atau input, proses pengambilan keputusan, dan keluaran atau output. Masukan dapat berupa tuntutan atau dukungan dari masyarakat, sementara keluaran adalah keputusan dan tindakan yang diambil oleh pemerintah. D. Model elit. Model elit menyatakan bahwa kebijakan publik pada dasarnya ditentukan oleh sejumlah kecil individu yang memiliki kekuasaan dan pengaruh yang besar. Model ini menekankan bahwa kelompok elit memiliki kontrol yang signifikan atas proses pengambilan keputusan dan seringkali memprioritaskan kepentingan mereka sendiri di atas kepentingan publik. E atau yang terakhir, model pluralis. Berlawanan dengan model elit. Model pluralis berpendapat bahwa kebijakan publik adalah hasil dari interaksi dan kompetisi antara berbagai kelompok kepentingan. Model ini menekankan kepentingan partisipasi dan persaingan dalam proses politik, di mana kebijakan publik mencerminkan kompromi antara berbagai kelompok yang terlibat. Yang ketiga, pendekatan kebijakan publik. Paling tidak 7 pendekatan kebijakan publik yang populer saat ini terkait dengan perumusan dan analisis kebijakan. Pembahasan pendekatan ini telah disusun berdasarkan periode waktu dari yang paling klasik sehingga yang paling kontemporer. A. Pendekatan kelembagaan. Pendekatan kelembagaan menekankan peran institusi dalam proses pembuatan kebijakan publik. Pendekatan ini melibatkan kebijakan publik sebagai hasil interaksi antara berbagai institusi termasuk pemerintah, lembaga legislatif, dan organisasi masyarakat. B. Pendekatan rasional. Pendekatan rasional adalah salah satu pendekatan paling awal dalam studi kebijakan publik. Nah, pendekatan ini menekankan kepentingan analisis yang sistematis dan berbasis data dalam proses pembuatan kebijakan. Pendekatan ini berusaha mencapai keputusan yang optimal melalui analisis logis dan komprehensif. C. Pendekatan inkremental. Pendekatan inkremental dikembangkan dari teori inkremental yang diperkenalkan oleh Charles Lindblom dalam artikelnya di tahun 1959. Pendekatan ini muncul sebagai tanggapan terhadap keterbatasan model rasional. Nah, pendekatan ini muncul dengan menekankan bahwa kebijakan seringkali dibuat melalui serangkaian perubahan kecil dan terhadap daripada perubahan besar dan radikal. Nah, pendekatan inkremental menekankan pragmatisme dan realisme dalam pembuatan kebijakan. D. Pendekatan pilihan publik. Pendekatan pilihan publik berkembang dari ilmu ekonomi dan teori politik yang memfokuskan diri pada perilaku individu dan kelompok dalam proses pembuatan kebijakan. Nah, pendekatan ini mengasumsi bahwa aktor dalam kebijakan publik bertindak berdasarkan kepentingan pribadi mereka dan menggunakan model ekonomi untuk menganalisis keputusan kebijakan.
Pendekatan jaringan kebijakan. Pendekatan jaringan kebijakan menekankan kepentingan hubungan dan interaksi antara aktor dalam proses pembuatan kebijakan. Pendekatan ini menggambarkan kebijakan publik sebagai hasil dari interaksi antara berbagai jaringan aktor termasuk pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan sektor swasta. Pendekatan sistem. Pendekatan sistem melihat kebijakan publik sebagai bagian dari sistem yang lebih luas. Di mana berbagai komponen saling berinteraksi dan saling mempengaruhi. Pendekatan ini menekankan kepentingannya memahami konteks dan lingkungan di mana kebijakan dibuat dan diimplementasikan. Yang terakhir atau G, pendekatan multiple streams. Pendekatan multiple streams yang dikembangkan oleh Johan Kingdom menawarkan perspektif dinamis dalam memahami proses kebijakan publik. Pendekatan ini menemukan bahwa kebijakan publik merupakan hasil dari pertemuan dari 3 aliran yang berbeda, yaitu masalah, kebijakan, dan politik. Baik, itulah teori, model, dan pendekatan kebijakan publik yang saya sampaikan. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.